wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nurifwan akan mempresentasikan judul makalah saya, yaitu The Nature of Quantitative Research, sifat dari penelitian kuantitatif. Selanjutnya kita ke tujuan. Yang pertama, langkah utama dalam penelitian kuantitatif apa saja, konsep dan ukuran, reliabilitas dan validitas. Kemudian, kritik penelitian kuantitatif, racikan utama dalam penelitian kuantitatif. Kemudian, apakah seperti ini sifat dari penelitian kuantitatif? Apakah selalu seperti ini? Baik, yang pertama, langkah utama. Langkah utama dalam penelitian kuantitatif yaitu yang pertama, menetapkan teori yang akan diambil, kemudian membuat hipotesis, membuat desain penelitian, pengukuran konsep, pemilihan lokasi, pemilihan subjek atau responden, misal petani atau ibu rumah tangga. Kemudian, mengelola instrumen atau mengumpulkan data. Cara yang digunakan apakah kuesioner atau dengan teknik wawancara dan lain sebagainya. Kemudian, olah data. Data yang diperoleh diolah, kemudian dianalisis, dan hasil analisis tersebut ditarik dalam sebuah kesimpulan. Kita lihat sejauh mana langkah-langkah tersebut mengikuti urutannya. Apakah harus selalu ketat seperti itu? Ya, uraian dari langkah-langkah utama dalam penelitian kuantitatif pada dasarnya adalah sebagai gambaran umum. Itu merupakan gambaran umum yang ideal dari suatu proses penilaian kuantitatif. Mungkin jarang atau bahkan tidak pernah ditemukan dalam bentuk murni seperti ini. Tetapi ini merupakan titik awal yang berguna untuk memahami bahan utama pendekatan dan hubungan di antara mereka. Penelitian jarang linear dan sesederhana urutan penelitian kuantitatif. Tujuannya adalah agar tidak lebih dari menangkap langkah-langkah utama saja dan memberikan indikasi kasar tentang interkoneksi. Kemudian, apakah langkah-langkah tersebut menyarankan pendekatan deduktif atau induktif terhadap hubungan antara teori dan penelitian? Jawabannya tidak, karena penerapannya sendiri tergantung akan penelitian apa yang akan kita ambil. Kemudian, langkah-langkah utama penelitian kuantitatif biasanya menunjukkan bahwa hipotesis disimpulkan dari teori dan diuji. Artinya kita mengkomparasikan antara teori yang kita ambil sebagai landasan penelitian dan hasil yang kita temukan di lapangan. Kemudian, konsep dan ukuran. Konsep dan ukuran penelitian kuantitatif yaitu di mana pengukuran memungkinkan kita untuk menggambarkan perbedaan yang bagus antara orang-orang, misalnya dalam suatu penelitian, dalam hal karakteristik yang ingin kita ketahui atau yang dimaksud. Kemudian, pengukuran memberikan kita perangkat yang konsisten atau tolak ukur dalam membuat sebuah perbedaan di sebuah penelitian yang bersifat kuantitatif. Namun, dalam hal ini konteks penelitian sosial. Kemudian, pengukuran memberikan dasar untuk lebih banyak perkiraan yang tepat mempelajari tingkat hubungan antar konsep. Maksudnya, konsep yang kita pilih apakah misalnya hubungan antara mata pencarian dan keputusan untuk menjadi petani itu memang benar-benar karena faktor terpaksa ataukah ada faktor lain yang mempengaruhi. Kemudian, apa perbedaannya ukuran dan indikator? Nah, kalau ukuran, dia ini bisa dilihat sebagai lebih pada kuantitas. Dia dapat dilihat, misal tingkat kesejahteraan dilihat dari pendapatan petani. Kemudian indikator yang memberi indikator yaitu untuk memberikan suatu gambaran atau konsep dengan memanfaatkan konsep yang sejatinya kurang dapat diukur, misalnya tingkat kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan yang dikatakan sejahtera itu kan setiap orang berbeda-beda. Kemudian, mengapa pendekatan multi indikator untuk pengukuran konsep lebih disukai daripada pendekatan yang mengandalkan satu indikator? Ya, ini lebih disukai karena ada kemungkinan bahwa satu indikator akan salah mengklasifikasikan banyak individu dalam satu penelitian. Kemudian, reliabilitas dan validitas.
Apa cara utama berpikir tentang angka dalam proses pengukuran? Apakah salah satu bentuk andalan yang paling penting? Jawabannya yaitu karena cara utama berpikir tentang keadaan proses pengukuran yaitu mengembangkan ukuran yang memiliki multi indikator yang diharapkan dapat memanfaatkan konsep yang mungkin disebut perancangan, terutama dengan mengaturkan tema sampel responden dan mengatur ulang beberapa waktu kemudian. Jika korelasinya rendah, ukuran tersebut akan tampak tidak stabil, yang menyiratkan bahwa jawaban responden tidak dapat diandalkan. Kemudian, validitas mengandalkan reliabilitas, tapi reliabilitas tidak mengandalkan validitas. Sebab reliabilitas digunakan sebagai indikator dalam mempercayai nilai dari suatu tes karena memiliki konsistensi. Ini menurut Jacobs 1991. Dikatakan reliable apabila dia konsisten hasil yang didapatkan, entah penelitian itu dilakukan di tempat yang sama, namun orang yang berbeda yang melakukan, ataupun di tempat yang berbeda, namun dengan menggunakan penelitian dan rancangan penelitian yang sama, hasilnya akan tetap sama. Sedangkan kalau validitas digunakan sebagai pengembangan dan pengevaluasian suatu tes, artinya hasil dari suatu tes itu seberapa sahih hasilnya, dapat dipercaya. Apakah jawabannya itu memang benar-benar seperti itu, atau di reliabilitas yang dapat kita ragukan. Validitas juga diperlukan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu konstruk pertanyaan dan mendefinisikan suatu variabel. Apa kriteria utama untuk mengevaluasi validitas pengukuran? Di sini antara lain pembuktian yang disarankan pada konten pengujian, kemudian pembuktian didasarkan pada proses respon, kemudian pembuktian yang didasarkan pada struktur internal, kemudian pembuktian didasarkan pada hubungannya terhadap variabel lain, pembuktian didasarkan pada konsekuensi pemberian tes. Kemudian, apa keasikan utama dalam penelitian kuantitatif? Yaitu yang pertama, pengukuran memungkinkan kita menggambarkan perbedaan yang bagus, memberi kita perangkat konsisten atau tolak ukur. Pengukuran memberikan dasar atau untuk pemikiran yang lebih tepat, mempelajari tingkat hubungan antar konsep. Alasan utamanya itu penelitian kuantitatif dapat dijadikan sebagai hal yang menunjukkan keasikan tertentu di mana pengukuran hubungan sebab akibat, generalisasi, dan replikasi. Mengapa replikasi bisa menjadi perhatian penting di penelitian kuantitatif ini? Karena dalam praktiknya direplikasi adalah masalah lain. Replikasi bukanlah aktivitas berstatus tinggi dalam ilmu alam dan ilmu sosial karena sering dianggap sebagai pengejaran pejalan kaki dan membosankan. Kejadian replikasi yang dipublikasikan adalah bahwa sulit untuk memastikan dalam penelitian ilmu sosial kondisi dalam replikasi persis sama seperti dengan kondisi penelitian asli yang sudah kita rancang. Kemudian kritik penelitian kuantitatif di mana di sini yaitu terhadap kegagalan para praktisi dalam meneliti suatu permasalahan. Kemudian harus membedakan orang dan institusi sosial dari dunia alam yang berbeda dikarenakan prinsip metode ilmiah yang dapat dan harus diterapkan pada semua fenomena yang menjadi fokus penyelidikan. Selanjutnya, seberapa sentralkah adopsi model penelitian ilmu dan alam oleh penelitian kuantitatif, seberapa berpengaruh? Di sini meskipun ada 4 kritik yang pada model penelitian ilmu alam, metode kuantitatif telah dibahas pada umumnya. Kuantitatif lebih menekankan pada keluasan informasi. Selanjutnya, apakah selalu seperti ini? Alasannya, yaitu mengapa penelitian sosial terkadang tidak menguji kualitas atau reliabilitas yang mereka terapkan, karena penelitian cenderung peduli pada masalah substantif dan kurang antusias untuk terlibat dalam jenis pekerjaan pengembangan di mana diperlukan
kualitas pengukuran yang menyeluruh. Baik, sekian dari saya, Muhammad Nuri.